Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, Alhamdulillah, eh, pada sore ini kita akan coba melanjutkan materi tahsin kita dalam forum, masih tetap dalam kelas yang sama, Rumah Tahsin Atqiyah. Namun sebelum itu seperti biasa kita berdoa dulu pada Allah agar diberikan pemahaman, diberikan ilmu yang bermanfaat. Bisa bareng-bareng diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na Allahumma anfa'na bima 'allamtana ulum am bima 'allamtana fima Alam alamtana tanah, wa 'allimna wa alimna alimna, ma yanfa'una na yanfa'una ayat fauna, warzuqna warzuqna warzukna, uluman qauluman man, manfa'una. anfa'una. anfauna. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah selesai pada huruf Ha apa kemarin? ha Huruf apa? Huruf atau kita sudah naik ke tenggorokan atas ya kalau nggak salah iya kemarin. itu di atas. Ini salah ya yang di Mm-mm. Kho ah huruf apa? Huruf O ya. kho. Nah, ini salah ini. Ya, jadi di tenggorokan atas hurufnya ada dua, yaitu Ghain dan Kho. Kho ya. Nah, kalau pekan lalu kan kalau nggak salah Bunda Dona nggak ada ya kemarin ya, izin ya. Ya, aku keluar kota, Ustaz. Iya. Aku ke Semarang. Alhamdulillah hari ini bisa hadir ya. Oke. Ya udah pulang kan, Ustaz. Izin kalau nggak salah gantian ya, jadi ya Bunda Welan yang keluar kota. Oh iya. Mm. Gantian gitu. Eh, Weekend biasanya, Ustaz. oh iya, ini sama ya. Ghain dan Kho. Oke, ya. Nanti kita review lagi berarti dari sebelumnya. Ya. Perlu diingat bahwa kita sudah di titik atau sampai pada huruf-huruf yang berada di tenggorokan atas ya. Iya. Apa kita review aja terus. Mungkin pembahasannya sama, tapi apa namanya semakin melekat gitu. Mulai dari tenggorokan paling bawah, apa aja hurufnya? Hamzah. Hamzah dengan Dah. Ha ha ya. Hamzah dan Ah, ha ada dua. Kemudian tenggorokan tengah, hurufnya ada dua juga. ha ha yang Tipis. Ya. is Ya, ha dengan ain ya, ah, ha dengan ah, ain. ayo. Dan ke atas apa? Baru khoin Oh ya. ghain khoin dan kho kho kha. kho Ya, ghain dengan kha. A, ha, ha atau ha, gha, kha. Ya. kho. Nah, kemarin gimana? Saya menyebutkan gha itu bagaimana pelafalannya? Atau gimana cara mengucapkan gha? Di ujung tenggorokan itu ya. Iya, dia Kho paling atas ya. Kalau kho ya posisi dia paling atas dan bukan
Go itu bukan G dikasih O ya, bukan go. Tapi kita gimana G-nya itu dibuat Samar ya. samar. Nah, ya Bunda dia masih ingat berarti ya. Dibuat samar Kemarin. G-nya, bukan go tapi O. O. G-nya dibuat apa? Samar atau ngambang gitu ya. G-nya samar. Ya. Atau tadi apa bahasa ngambang ya. Ngambang gitu. Ya, jadi G-nya gimana Bunda Dona sambil dibikin apa? Ngambang gitu ya. Ro, ro. Go. Coba saya dulu ya. Gimana? O, ri, ru. Gimana? O, ri, Go. ru. Di. Go. Coba Bunda Dea, boleh. Go, G, yang G-nya ya kurang. Ya. Go, G, Hu. Nah, itu yang terakhir malah masuk ke kho. Oh ya. Hu, 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 Wu, wu, wu. Ada Hu, kasih Hu, G-nya tetap ada dikit. Wu, Hu, wu. Hu, 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 Hu. Ya, jadi nggak full dia apa namanya? Hilang. Ya, nggak full hilang atau nggak full berangin seperti kho ya, nggak hu, 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 hu. Hu. Tapi wu, wu. Ya. Wah, ada Bunda Khadijah juga. Ya, coba Bunda Dona boleh. O, ri, wu. Go. Di. Go. Lagi. Go. Di. Go. Ya, seperti itu ya. Udah dapet ya feel-nya, maksudnya seperti G-nya dia samar tadi ya, atau ngambang tadi. Nggak begitu jelas G-nya. Tapi nggak persis hilang gitu. Nggak hilang sepenuhnya. Oke, untuk kita coba lagi di contoh ya. Yang ini ya, coba. Aug, il, ug, gitu. Coba bareng-bareng. Ag, I, Ang. I. Ig, Il. Ig, U. U. Nah, itu ya. Aug, il, ug. Ya, jadi tadi selain dia samar, nah, saya sempat sampaikan juga kemarin, koin itu dia mengalir dan alirannya dibawa ke atas ya tuh. Jadi seperti itu ya. Jadi dia mengalir, jadi bukan ag gitu. Atau dia malah dipantulkan, ditarik lagi age, age enggak. Atau ige enggak ya. Tapi dialirkan, gimana alirkannya? Dibawa ke atas. Nah, dibawa ke atas. Ag, 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 ig, ig, ug. Ya, bisa? Nah, coba boleh Bunda Khadijah. Al. Il. Il. U. Ya, seperti itu ya. Eh, ya, bisa terdengar ya kalau dialirkan seperti apa dan dibawa ke atas alirannya. Coba Bunda Dona. A. Il. Il. U. Iya, bagus. Bunda Dea coba. Ag, Ig, Ig, U. Lagi. Au. Ag, Ig, Ig, U. Nah, coba yang bagian ir-nya lebih dialirkan lagi. Ir, Oh, ir. Ig, 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 Nah, U. gitu ya. Bahkan saya juga sempat sampaikan kemarin, kalau dua huruf itu, ya maksudnya dua huruf tenggorokan atas itu, ghain dan kha, cenderung orang kalau melafalkan itu dia agak mendongak ke atas ya.
Mungkin juga bisa membantu. Ya, jadi au, 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 il, gitu ya. Jadi kalau nanti Bunda mau agak mendongak nggak apa-apa ya. Gitu, dia cenderung seperti itu. Baik, coba kita langsung ke contoh yang ada di ya perkataan dalam Al-Qur'an ya. Ya dari sini dulu ya. Kita ulang lagi. Abelighu gitu ya. Nah, kalau ba dia nggak mengalir, justru dia memantul. Nanti ada namanya qalqalah. Jadi bacanya gimana? Abe gitu. Abelighu. Jadi di sini dipantulkan ba, di ghoinnya dialirkan ya. Abelighu. Tahu ya, kalau mengalir berarti dia nggak cepat. Dia ada durasinya. Lighu. Abelighu. Coba bareng-bareng. Ayo. Ablighu. Abelighu. Nah, tadi ada yang ghoinnya dia terdengar seperti agak memantul. Ligu gitu. Ligu. Nah, Boleh ya, nggak boleh Ustaz? begitu. Nah, harus dialirkan. Abelighu. Ya, jangan pantul. Nyambung ya berarti ya. Ya, coba bareng-bareng lagi. Ablighu. Abelighu. Nah, ya bagus. Boleh coba Bunda Dona. Abelighu. Nah, bagus itu ya. Bunda Dona coba. Bunda Yang Dea, saya. Bunda Dea. Ablighu. Sekali lagi. Abelighu. Ablighu. Oke. Bunda Khadijah boleh? Abelighu. Iya, bagus ya. Jadi yang pertama maksudnya yang ba ini memantul, yang kedua alias roinnya mengalir ya. Jadi dibedakan tuh ya. Yang pertama mantul, yang kedua ngalir. Dan kalau memantul atau tadi saya sebut qalqalah ya, dia usahakan jangan sampai putus. Ya, jangan dikasih jeda. Misalnya habis memantulnya dia jeda. Abelighu. Nah, jangan sampai putus ya, tetap sambung. Abelighu. Ya, paham ya? Oke. Setelahnya ya, dimulai dari ghain langsung. Ghufranaka. Ghufranaka. Ya, coba bareng-bareng. Ghufranaka. Ghufranaka. Sekali lagi. Ghufranaka. Ya, ingat ya, ghain dia jangan terlalu jelas G-nya. Samar. Oh, oh. Setelahnya ghilmanun. Gilmanun. Lagi ghilmanun. Gilmanun. Coba usahakan jangan putus, jangan ghilman tapi ghilmanun. Gilmanun. Coba Bunda Dona. Ghilmanun. Gilmanun. Oke. Bunda Dona, Bunda Dea. Gilmanun. Ya. Bunda Khadijah. Gilmanun. Oke, ya. Jadi yang perlu diingat lagi, poin di mana di tenggorokan atas ya. Jadi harus pengambilannya langsung ke atas. Oke, 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 ghilman gitu ya. Oke, setelahnya faghfara. Faghfara. Bareng-bareng coba. 1 2 3. Faghfaro. Ya, faghfara. Terus ke bawah ya. Ini balik lagi nih. Harus mengalir dia. Nah, kalau posisinya sukun gimana? Tughlabuna. Ya, di bawah atas. Tughlabuna. Ya, sama di bawah ke atas gitu.
mengalir. Saya tulis ya, mengalir. Ngalirnya yang bunyinya sukun itu ya Ustaz ya? Iya betul ya, karena dia punya sifat mengalir. Koin itu punya sifat mengalir. Berbeda tadi sama ba. Kalau ba dia nggak mengalir tapi memantul. Itu karena ada sukunnya ya Ustaz ya? Semua yang yang ada sukunnya mengalir gitu. Iya betul ya. Semua koin yang bersukun ya posisi sukun dia mengalir. Oke, coba tulabuna bareng-bareng. Tughlabuna. Labuna. Boleh coba Bunda Khadijah. Tulabuna. Tu Nah, jangan sampai mantul ya. tulabuna. Ya, coba Bunda Dea. Tug Tughlabuna. Ya, udah bagus ya. Cuman jangan putus, coba disambung. Tughlabuna. Ya, seperti itu. Bunda Dona, boleh? Tulabu. Ya lagi? Tulabuna. Iya, ya. Jadi alirannya dapat, ya. Terus ro-nya udah samar, ya. Jadi seperti itu. Kemudian wabtaru. Nah, ini gampang lah. Bareng-bareng. Wabtaru. Abtahu. Kemudian sebelahnya ritoin. Nah, kemarin saya bilang berapa ini panjangannya, ya? Kalau ada bendera 5 ya? 5. Itu 5 ya? 5. berapa? 6. 6 atau 5. 5. Iya 5 Ustaz. 5 ya. 5 harokat. Yang 4 yang gimana Ustaz? Agak lupa. Gimana? Kalau yang 4 harokat, Kalau yang 4 harokat dia hamzahnya di ini hamzah ya, huruf ini hamzah. Hamzahnya di lain kata. Ini kan dalam satu kata. Ya, paham ya? Karena ini namanya kalau di sini apa? Ada yang masih ingat namanya? Mat Matob Matobi. mat Mat wajib. wajib Mat muttasil. wajib mutas. Ya, mat wajib muttasil. Ya. Kalau dalam satu kata namanya mat wajib muttasil. Nanti kalau beda kata dia mat apa namanya? Mat jais munfasil. Ya, mat jais munfasil ya. Itu baru yang nanti tadi dibilang Bunda Dona 4 harokat. Oh, 4 jais yang 4 harokat. Kalau mat jais dia masih bisa ditolerir, masih bisa dibaca 2. Ya, asalkan konsisten dari awal baca sampai akhir 2. Tapi kalau mat wajib yang 5 harokat ini dia wajib nggak boleh kurang dari 5. Ya, mau temponya cepat, temponya lama, tetap kalau ketemu mat wajib dia wajib nggak boleh kurang dari 5. Terus ya baca tadi ya 5. Gimana? Ritoin. Ya, coba bareng-barang. Gitu. Ritoin. Ya. Mungkin nggak apa-apa kalau awal-awal dihitung pakai jari nggak apa-apa ya, bantu. Ritoin. Tapi buat ke depan nanti pakainya feeling. Nah, kita nggak mungkin dalam sholat nanti jarinya sambil ngitung ya. Buat patokan pertama aja. Gitu. Ya, coba Bunda Dona deh, boleh coba. Ritoin 5 ya. Gitu ya. Gitu. Lagi, ro-nya coba lebih samar G-nya. Ritoin.
Gitoin. Oke. Bunda Dea Gitoin. lagi. Nah, jangan khi Gitoin. ya, jangan jadi masuk kho. Ri, Gi- ri. gi- Oke, Gitoin. oke. Bunda Khadijah coba Ghaitoin. lagi. Ghaitoin. Ya, bagus ya. Seperti itu. Nah, terakhir ghairi ya. Ghairi. Bareng-bareng ghairi. 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 Sama nih, kalau ya dia juga nanti punya sifat yang mengalir ya. Dia sama Ghairi. kayak ghain nanti. Cuman dia kayak ghairi kan ngalir tuh ya. Oke. Seperti itu. Buat huruf ghain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain terkait ghain ya? Sudah ini ya, sudah bisa dimengerti ya tentang ghain. Tadi ya poin-poinnya yang pertama G-nya dia samar atau ngambang ya, samar bukan G secara polos G, go, gi, gu enggak, tapi dia apa? Samar G-nya, ngambang. Dan yang kedua tadi dia mengalirnya juga ke atas ya, mengalirnya ke atas. Jadi, makanya kalau Kalau konsepnya sih udah paham, cuma belum biasa mengeluarkannya, belum terbiasa. nah, ya berarti harus banyak dilatih ya, karena saya ingatkan lagi nggak bosan-bosan terus ya, ilmu tahsin itu ilmu yang sekali dapat langsung dipraktekkan. Dapat materinya mungkin 1-2, tapi prakteknya bisa berulang kali ya, bisa 10 kali 20 kali, nah gitulah ya, harus banyak dipraktek biar lisan kita juga terbiasa gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya ke huruf terakhir di tenggorokan ya, atau di tenggorokan atas. Huruf terakhir apa? Yaitu huruf nih ya, huruf kho. Kalau kho ini dia lebih mudah ketimbang ro ya. Kalau ro itu kan dia gimana, dia ngambang tapi tetap ada G-nya gitu. Iya. Jadi kadang suka masuk ke suka masuk ada haknya gitu. Iya, Oh, ya. makanya. Go-nya tuh Ya, jadi ada mau ke hak kalau mau dihilangin itu, mau disamarin. ya, dia agak mirip karena memang satu makhraj ya, satu tempat. Ro Mm-mm. dan kho kan satu tempat. Makanya kalau nanti ada yang baca ro larinya ke kho, ya itu maklum lah ya, karena memang satu tempat. Ya, gimana biar beda ya, udah dilatih ya. Nanti pembedanya antara ghain dengan kho ya. Kalau kho dia kan mengeluarkan udara. Coba kho keluar kan udaranya. Tapi kalau ghain dia harusnya ya, yang seharusnya dia tidak mengeluarkan udara. Kho ya. Jadi bedanya di situ ya. Kayak kita masuk ke kho sama, dia juga mengalir dan dibawa ke atas juga ya. Mengalir dan alirannya dibawa ke atas ya. Gimana? Jadi nggak serta merta cuma gitu doang. Ih, tapi dibawa ke atas. Ah, ah, ih, ih, uh. Bisa ya? Nah, coba bareng-bareng. Ah, ih, ih, uh. Ah, Ah, iya, Ih, iya, uh, ih, oh. Nah, ya dia mengalir di bawahnya ke atas.
Dan kho itu dia semacam kayak apa? Ada kayak maaf kayak buah ada mirip-mirip agak buang reak gitu ya. Jadi ada kho gitu. Oh, Jadi dia nggak sepolos H atau H itu ya. Itu kan halus, itu polos ya. Maksudnya nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada kayak gitu loh ya. Atau kayak orang mungkin kalau kita dengar orang ngorok ya, nah, gitu. Nah dia ada seperti itunya gitu. Yang kho nggak sepolos H dan H itu ya. Jadi gimana cara melafalkannya? Kho, khi, khu. Nah, coba bareng-bareng. Kho, khi, khu. ho, hi, Oh, di, Nah, ho. coba dikasih apa ya? Bahasanya apa ya? Kayak semacam ngorok gitu. iya ya, suara Ini ada. ho, eh, Mungkin kalau kita apa namanya analogikan seperti tembok gitu ya. Ada tembok yang halus, mulus, sama tembok yang geradakan gitu, ya, yang belum di semen gitu. Tembok geradakan. agak ditekan gitu kali ya, Ustaz. Maksudnya Iya, ditekan di tenggorokannya. bagian atas, ya. Ya, ya hati-hati ya, jangan sampai nanti ada yang keluar gitu. Ya. Coba bareng-bareng. Kho, khi, khu. Ho, Ho, hi, Oh, hi, hi, hu. ho. Coba sendiri-sendiri dari saya ya. Kho, khi, khu. Nah, coba Bunda Khadijah, boleh. Ho, hi, hu. Lagi coba itunya apa? Ho, ho, hi, hu. Nah, kho, khi, apa kita bahasakan itunya ya, geradakannya gitu, geradakan. Paham ya geradakan maksudnya? Kayak tadi, analoginya kayak tembok reaksi. tadi. Apa ya? Ho, hi, hu. Kalau mungkin Bunda ada yang tahu bahasanya apa? Geradakan. Kan istilah umpama kalau misalnya ke tembok gitu. Ini kan geradakannya. Coba lagi Bunda Khadijah buat geradakannya tadi itu. Kho, Ho, khi, hi, khu. hu. Lagi? Ho, hi, hu. Oke. Bunda dia. Kho, khi, khu. Ho, ho, hi, ho. Nah, seperti itu. Lagi Agak boleh? ho. Pengen. Ho, hi, hu. Ya. Bunda Dona, coba. Oh, hi, ho. Nah, masih terlalu polos itu. Masih terlalu halus. Oh, tambahin apa ya? Kho, iya geradakannya tuh coba tambahin. Ho, Atau hi, coba cara Bunda dia tadi agak agak ditekan. Kho, khi, khu gitu. ho, hi, ho. Lagi kho, Ho, kho. hi, ho. Gimana? Masih halusnya itu? Kurang ya? Masih terlalu halus ya? Ho, hi, ho. Hmm. Aku nggak tahu cara nambah geradakannya gimana Ustaz. Biar ada kayak ngorok gitu ya. Iya, bulan-bulan orang nggak kalau tidur. Mungkin berpengaruh ya. Mungkin kalau eh, orangnya Kayak dia mau, suka kayak mau ngorok, buang reak ya Ustadz ya? iya kalau bang, kan tadi saya bahasakan seperti itu ya. Maaf kayak gimana buang reak? Gitu. Ho, ho. Dia yang mungkin suka ngorok lebih gampang ya. Kho, kho. Gimana? Bisa, Bunda Dona? Coba lagi. Coba Ustaz kasih contoh lagi Ustaz. Coba ya. Jadi bukan ho. Kalau kayak gini terlalu halus nih. Ho, hi, ho, hi, hu. Nah itu terlalu halus itu. Terlalu polos. Ho, tadi. Ho, hi, hu. Ho, hi, hu. Itu terlalu halus. Jadi kita coba kasih tadi bahasanya geradakannya. Ho, hi, hu. Gitu. Ho, hi, ho. Gitu ya. Nah, tadi yang hi-nya tuh udah mulai dapet tuh geradakan. Ho, ho, hi, Nah,
ho. Betul. Lagi, coba diusahakan Oke. lagi. Ha, ha, hi, ho. Nah, tapi buat buka mulutnya jangan terlalu lebar, jangan biasa aja. Maksudnya, Oh, itu nggak bisa, Ustaz. coba. Ha, ha, hi, ho. Nah, Betul. coba deh yang lain. Bunda Dea coba lagi. Kho, khi, khu. Ho. Ho, he, fu. Nah, masih tuh, masih terlalu halus itu, terlalu polos. Bisa kayak ngeluar. Ho, ho, Ah, iya itu. he, fu. Lagi. Kho, khi, khu. Coba lagi, Bunda Dea. Nah. Saya. Ho, he, fu. Dapat itu ya. Udah ada sedikit geradakan tadi. Nah, coba Bunda Hmm. Khadijah lagi. Boleh diulang. Kho, khi, khu. Gimana, Bunda Khadijah? Kho, khi, khu. Ya, ya. Untuk saya tulis ini apa? Eh, jangan gitu, jangan terlalu halus, ya. Atau polos tadi, polos. Nah, jangan terlalu polos gitu ya. Artinya dia ada tadi ya apa ya? Mungkin bunda nanti bisa menemukan bahasanya yang pas. Masa kita pakai bahasa geradakan gitu. Jadi dia ada semacam tadi geradakan yang nggak halus ya. Bisa kan kita bayangkan ada tembok yang halus sama tembok yang dia geradakannya gitu ya. Tembok yang belum disemen lah gitu. Itu mungkin gambaran buat huruf ko. Jadi jangan terlalu halus. Oke, coba kita sambil jalan deh sambil ke contohnya. Nah, ini sudah tadi ya. Ini contoh yang sebelahnya. Coba. Khoh, khih, khih, khuh. Gitu. Bisa? Coba bareng-bareng. Khoh, khih, Khoh, khih, Oh, he, he, khih, hu. khu. ya. Jadi nggak cuma di awalnya doang ada huruf kho, tapi belakangnya juga ada kho-nya ya. Malah yang belakang itu atau yang keduanya itu sukun ya. Khoh gitu. Khoh, khih, Oh, khih, khuh. Coba sendiri-sendiri. Bunda Khadijah deh. Coba. Khoh, khih, khu. Nah, Khih, ini khu. nah, lagi. Khoh, khoh, khih, khih, khu. Ya, seperti itu ya. Yang belakangnya khuh gitu. Khu. Nah, iya. Boleh. Bagus ya. Bunda Dea, coba. ho, he, he, hu. Nah, khuhnya belakangnya. Khuh. Huh. Nah, itu dapat tuh ya. Geradakannya dapat itu. Bunda Dona coba. Khoh. Ho, ha, hi, ho. Ya. Geradakannya coba. Khoh. Ha, ha, hi, ho. Masih Kurang ya, terlalu Ustaz? halus ya. Mungkin Ha, berpengaruh dari kepribadian Bunda Dona kayak terlalu halus. Lafalkan kho-nya berikan juga ya, bagus. Ustaz. Cuman ini kayak ngeluarin geradakannya kok susah ya. Oh, Iya. gitu. Oh, Mohon hi, maaf, Bunda Dona ho. pernah buang reak nggak? Atau dahak gitu? Ya pernah lah, Ustaz. Pernah ya? Hmm. Ya, coba disimulasi. Oh, ha, hi, ho. Jadi Kurang ya? dibuat seakan-akan kayak mau buang dahak itu tadi. Oh, hi, ho. Itu. Lagi, coba sekali lagi. Ha,
khih, khuh, Khoh, khih, khoh, khih, khuh. khoh, khih, khuh. Ya, ya. Tinggal nanti tadi udah ada sedikit-sedikit geradakan ya, sudah Ya mulai udah agak terdengar. geradakan. Tinggal nanti lebih diperjelas lagi ya. Kan tadi bahasanya geradakannya itu biar dia nggak sama atau nggak persis kayak huruf H dan H ya. Jadi kan dia beda. Dia juga tempatnya paling atas tadi. Oke, ke huruf contoh berikutnya ya, yang bawah sini. Khohu, khohi, khokho. Bareng-bareng. Khoh, hu, Khohu, khoh, khohi, khohi, khokho. khoh, khoh. Nah, coba sendiri-sendiri, Bunda Dea. Khohu, khohi, khokho. Khohu, khohi, khokho. Nah, itu bagus ya, seperti itu. Jadi, udah dapat ya, feel-nya udah dapat. Ya, makanya goin suka jadi go. Oh iya, bener ya. Karena Karena Bunda bisanya Dea di sana. kadang-kadang koin Kira- larinya ke kho. Ya, emang spesialisnya kho ini. Spesialis. Ya, nanti makanya dilatih lagi gimana biar kho tadi Beda kho ya. berbeda. Ya, tapi udah kho-nya udah bagus. Bunda Khadijah, khohu, khohi, khokho. ya. Bunda Khadijah ini kan dari namanya aja pakai kho ya. Kho Khadijah gitu ya. Pakai kho. Ya, Sama saya tuh Ustaz. iya. Kalau di bahasa Indonesia kan atau huruf Latin biasanya dia seperti itu ya. Kho itu di bahasa Indonesia kita KH gitu ya. KHA atau apa gitu ya. Beda sama yang dia H doang. Dia mungkin yang nggak bisa melafalkan kho itu. Ibu Hadijah harusnya pakai huruf kho. Ibu Khadijah dan H. Oke. Bunda Dona coba. Khohu, khohi, khokho. khoh, khohu, khohi, khoho. Khi-nya coba. Baik. Khi. Khohi. Nah, tadi yang khohu pertama udah mulai ketara geradakan, tapi yang khohi-nya kurang. Coba khohi, Khohi. Khohi. khohi Khohi. Gitu. itu cenderung ke H nanti. Oh. Karena Oh. kalau sambil dibayangkan coba. Jadi pengambilan kho itu dari atas tadi saya bilang. Jadi langsung dari atas khohi. Jadi kalau khohi, nah itu kayaknya dia agak turun, nggak benar-benar di atas, agak di tengah. Khohi, nah itu di tengah. Tapi kalau kho langsung di atas mobil. Khohi. Atau Bunda Dona boleh sambil bantu agak dongak. Khohi. 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 Lagi khohi. 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 Gimana? Dari merasanya gimana? Khohi. Udah dapat belum ininya, geradakannya udah? Khohu. Khohu. Khohi. Khoho. Ya. Yang penting sudah ini ya. Sudah mulai meningkat. Sudah mulai meningkat kho-nya. Jadi tinggal ini PR berarti dikasih geradakannya lebih banyak. Tapi lebih seperti itu. Kemudian khi-kho, khu-khu, khi-khi. Nah, bareng-bareng coba. Hi-ho. Hu-hu. Hi-hi. Nah, itu ya. Khi-kho, khu-khu, khi-khi. Yang terakhir yang agak sulit ini ya. Karena dia ada tanda apa di sini? Taswid. Tasdid. Tasdid ya. Jadi Tasdid. kayak semacam apa tasdid ya.
berbentuk apa itu? W gitu ya, W kecil. Ya, dia apa? Saya bilang kemarin hakikatnya apa? Tasdid itu menunjukkan hakikatnya dia ada dua huruf ya. huruf ya. Cuman dipersingkat atau digabungkan dari dua huruf itu jadi muncullah tanda tasdid. Jadi kalau ada tasdid berarti aslinya atau dia ya, menandakan ada dua huruf ya, dan dia ditekan ya, ditekan dalam arti langsung masuk ke dalam huruf setelahnya. Mana? Khih hu ya. Khih hu. Ya, bisa? Coba bareng-bareng. Khih hu. Hohihu. Ohihu. Yang lain? Coba Bunda Dona deh. Khih hu. Gitu. Ohihu. Lagi? Ohihu. Ya, sudah mulai bagus ya. Bunda Dea coba. Khih hu. Hohihu. Lagi? Hohihu. Terakhir Bunda Khadijah coba. Khukhihu. Nah, dia jangan terlalu cepat ya. Tadi saya bilang dia ada sifat namanya mengalir. Jadi dialirkan dulu. Khih-hu gitu. Khukhihu. Ya. Ya, jadi kalau yang namanya dia mengalir berarti dia juga jangan putus. Oke. Coba langsung contoh contoh konkretnya dalam Al-Qur'an. Ya, tadi yang saya bilang dia nggak cuma tadi ya dikasih geradakan tapi dia mengalir dan mengalirnya dibawa ke atas. Jadi nggak gitu aja tapi gimana? Roja. Roja. Nah, coba bareng-bareng. Roja. Akhroja. Roja. Udah Dona? Boleh? Ya, sebentar Ustaz. Saya lagi WA sebentar, ada yang penting. Oh iya. Saya dilewatin dulu bentar. Oke, udah yang lain dulu. Coba Bunda Khadijah. Roja. Akhroja. Ya, seperti itu. Bunda dia. Roja. Roja. Nah, bagus ya. Roja. Roja. Kemudian sebelahnya hu gitu. Hu. Bareng-bareng. Hu. Akhunhu. Sekali lagi. Hu. Akhunhu. Bunda dia coba. Hu. Akhunhu. Ya. Bunda Khadijah. Hu. Akhunhu. Ya. Bunda Dona coba. Hu. Akhunhu. Nah, sebelumnya Bunda Dona coba. Roja. Roja. Dibawa ke atas coba. Roja. Mana ya Ustaz ya? Roja. Kok susah ngasih geradakan. Ya. Dibawa ke atas, udah dibawa ke atas belum itu ho-nya? Jadi Roja. Nah ya. Itu roja. Gitu. Roja. Ya, Susah. jangan terlalu dipaksakan lah, takutnya nanti malah sakit tenggorokan lagi. Iya, kayak harus sakit tenggorokan gitu. Ya, tapi ya nanti perlu dilatih berarti ya. Berarti PR. Ya. Buat tadi Bunda Dona di ho-nya coba kasih apa tadi namanya geradakannya gitu. Oke. Ini sudah tadi akhunhu. Setelahnya yattakhiduna. Yattakhiduna. Bareng-bareng. Yattakhiduna. Ya, lagi-lagi saya ingatkan ya, berhubungan dengan apa makhraj yang pertama al-jauf itu tadi artikulasinya ya.
A, I, U-nya jelas itu. Jadi dibuka mulutnya. Yattakhiduna. Bentar, ada. Yattakhiduna. Coba bareng-bareng. Ya. Yattakhiduna. 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 Di dalam mengaji, kita nggak boleh malas buka mulutnya. Harus dioptimalkan. Oke, setelahnya. Kholi tadi ya. Khalifatan. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuntasin dulu ya. Ya, Ustaz. Tadi terputus ini. Keluar sendiri Ini tiba-tiba. udah hadisnya udah masuk lagi nih. Iya. Tadi sampai di mana? Oh, sampai khalifatan ya. Oke, setelahnya berarti ya. Ikhwanan. Sama, dia dibawa ke atas juga, aliran dibawa ke atas. Ikhwanan. Bareng-bareng coba. Ikhwanan. Ikhwanan. Ya, seperti itu. Bunda Dona coba. Ikhwanan. Ikhwanan. Ya. Kemudian Bunda Dea. Ikhwanan. Ikhwanan. Ya, Bunda Khadijah. Ikhwanan. Ya, ikhwanan. Dan setelahnya khulafa'ah. Ya, ini sama seperti sebelumnya ya, tadi nih. Ya, mat wajib muttasil namanya. 5 harokat wajib. Khulafa'ah. Khulafa'a. Ah, Oke. Setelahnya nuakhiruhu. 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 Ya. Nuakhir. Lagi nuakhiruhu gitu. Nuakhiruhu. Jadi dikasih geradakan tadi ya. Dan setelahnya ta'akhkhara ya, dibawa, ingat alirannya dibawa ke atas. Ta'akhkhara. Ta'akhkhara. Coba Bunda Khadijah. Ta'akhkhara. Ta'akhkhara. Ya, bagus. Bunda Dona, ta'akhkhara. Ta'akhkhara. Ya, seperti itu ya. Boleh sekali lagi ta'akhkhara. Ta'akhkhara. Ya. Ya, nanti kasih geradakannya lebih banyak. Bunda Dea coba. Ta'akhkhara. Ta'akhkhara. Ya. Ya. Oke. Ya, selesailah kita di huruf kha ya. Dan kalau singkat kita sudah selesai di makhraj tenggorokan. Nah, sini ya. Udah, kita sudah tuntas membahas semuanya di makhraj huruf-huruf di tenggorokan ya. Jadi secara keseluruhan hurufnya ada berapa tenggorokan? 6. Ada 6 ya. Mulai dari yang paling bawah. Apa tadi? Ha. Ha. Dan Hamzah. ha. Kemudian di tengah. Ha. Ain. Ha. Ain. Ya. Ha, ain. Atau ain, ha. Terus paling atas. Apa? Kho. Kho. Ro. Wain, kho. Ya, jadi masing-masing bagian punya 2 huruf. Bawah 2, tengah 2, atas 2. Total keseluruhannya ada 6. Oke. Jadi nanti kalau misalnya ditanya ya tenggorokan atau al-halq. Nah, ada berapa huruf dalam makhraj al-halq itu? Makhraj itu 4 keluar ya. Ada berapa huruf dalam makhraj al-halq atau tenggorokan? Sebutkan. Ada 6. Dari bagian-bagiannya dulu ada 3 bagian. Paling bawah sebutin 2 huruf. Tengah 2 huruf. Yang atas juga demikian. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Jadi
Nah, perlu diingat kita sudah selesai pembahasan makhraj di tenggorokan. Nanti tinggal perbanyak di latihannya saja ya. Kalau kita ulang dari atas tuh ya. Mana? Oh ini tuh. Ya. Ini tenggorokan paling bawah ini ya, dari paling bawah ya, paling bawah. Ini juga masih paling bawah ya. Kemudian ini baru naik ke tengah ya, huruf ain. Ini juga huruf ha. Ini baru yang ghain ya, tenggorokan atas. Begitu pula dengan juga kho ya, tenggorokan atas juga. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Kalau masih bingung terkait ini ya, khususnya ghain dan kho. Kalau secara umum seluruhnya tadi, seluruh huruf-huruf di al-halq di tenggorokan. Ya. Mungkin tadi saya ingatkan ya, perbanyak latihan aja. Konsep teori sudah kita dapat, ya nanti langsung prakteknya gimana. Oke. Nah, insya Allah pekan depan berarti kita pindah, udah nggak lagi di al-halq, tapi masuk nanti ke al-lisan. Al-lisan itu apa? Apa kemarin? Lidah. Lidah. Ya. Nggak Lidah terlalu nanti susah di tenggorokan ya Ustadz ya. Kalau lidah mah. Nggak kayak tenggorokan susah banget tuh Ustadz yang ya. 6 itu. Kalau lidah nanti dia fleksibel. Ada yang mudah, ada juga yang agak sulit, agak rumit dia. Ya, sama lah, semuanya juga butuh proses, butuh belajar, butuh latihan yang banyak. Ya, kalau lisan ini dia terhitung lebih rumit karena dia banyak ya. Kalau ini cuma 6, nanti lisan tuh banyak. Dan bagian-bagiannya nggak cuma 3, tapi ada kurang lebih 4 lah. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyain atau disampaikan? Kalau masih bingung, penasaran, boleh disampaikan. Ya, Udah cukup, Ustaz. sudah cukup ya. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika la asyhadu an la ilaha ilaha illa illa anta. asyhadu an la ilaha anta wa atubu ilaik ya. Ya. Kenapa ada ya kenapa? Bertanya itu. Waktu wilayah. Iya, ada waktu wilayahnya. Itu apa nanya? Lupa Ustaz, takut salah. Oh, iya. Ya. Jadi biasakan nanti setiap selesai majelis ilmu, misalnya kita dalam kelas tahsin atau ikut majelis apa di masjid, nah, biasakan baca doa itu, subhanakallahumma hamdika. Ya. Ada tulisannya nggak Ustaz? Biar terhafalin. Nanti Iya, di-share nanti di WA, di-share. di-share kita di nanti WA. ya di Bisa di WA kita Ustaz. searching aja, searchingnya di Google doa penutup majelis. Ustadz masukin aja Ustadz di WA. Namanya udah emak-emak Ustadz. Kan nyarinya malah makanan. Ya nanti insyaallah Tadi dia kita coba. ada akun Instagram nggak Bu? Ada Bu, cuma saya nggak, ini jarang dibuka. Oh nggak apa-apa, ntar aku tag Oke. di postingan. Hmm. Taruh di WA grup ya akunnya ya. Ya. Mungkin Budaya juga bunda-bunda ada, tadi Budaya. kalau Ada. Ya. penasaran boleh kunjungan nanti ke pesantren saya di Cilodong ya. Oh pesantrennya di Codong Ustaz. Iya. Bukan pesantren saya ya, maksudnya saya sebagai Iya. pengajar juga di sana. Namanya apa Ustaz pesantrennya? At-Taqwa Depok ya. Depok. Takwa Depok. Santrinya belum begitu banyak. Berapa orang Ustaz? Itu hampir 200 lah adalah ya. Ya banyak Lumayan, sekali lah tapi Ustaz. lumayan itu banyak. 200 kok. Ya. Dikit. Maksud dibandingkan dengan pesantren lain yang besar itu sudah ribuan. Ini Usianya pesantrennya khusus nginep atau Nginap cuman belajar pulang? Oh nginep ya. ya. Pesantren usianya ciri itu khas ya pesantren. SD.
Ciri khas pesantren seperti itu ya. Jadi Heeh. belajar. Itu SD, SMP SD, atau SMP, gimana Ustaz? SMP, Nah, kalau pesantren mulai dari SMP, SMA. SMP, SMA. SD-nya ada juga tapi terpisah tempatnya. TK juga demikian Hmm. sama. Tapi nggak nginep kali ya kalau yang Kalau SD, TK enggak. SMP, TK. Yang mulai dari SMP, SMA Berarti nanti. sekolahnya ada di situ ya Ustaz ya? Sekolahnya di situ. Oh, Ya, sekolah di situ pulangnya langsung itu ya pesantren apa? Baca Quran itu ya. iya. Tahsin. Semua kegiatannya ada lah tersedia, udah diatur di sistem Hmm. yang ada di pondok pesantren. Boleh nanti sekali mungkin Bunda mau kunjungan atau mungkin mau masukin anaknya boleh ya. Kalau Oh iya kalau iya yang iya. acara misalnya pas lagi Ramadan gitu, Ustadz apa sih yang cuma berapa minggu gitu ada nggak sih Ustadz di Oh, pesantrennya? kilat. Mau Untuk Iya pesantren anak-anak kilat kecil ya. ya. kilat. Ya, mungkin untuk sementara Kajian untuk ibu-ibu ada Ustadz? di pesantren. Ya. Enggak ini ya. Enggak bebas itu saat keluar masuk gitu ya. Jadi yang ikut kegiatan-kegiatan pondok ya udah santri-santri aja gitu. Mungkin nanti beberapa kegiatan ada yang nanti beririsan sama warga, misalnya kurban atau ya Ramadan beberapa nanti kita juga bagi-bagi apa baksos itu ya, bagi-bagi sembako. Beberapa kegiatan yang nanti beririsan sama warga lah. Tapi buat selebihnya nanti ya itu kegiatan-kegiatan santri pada umumnya di pondok pesantren. Ngaji, belajar di kelas, dan sebagainya. Ya boleh ya nanti kalau ada yang mau datang. Yang untuk umum ada nggak Ustaz? Gimana umum maksudnya? Nah, Maksudnya kayak tadi Bude nanya tuh apa Ya pesantren untuk kilat pesantren kilat misalnya gitu untuk pesantren kilat. anak-anak kayak gitu. anak-anak Atau anak kan ibu-ibu. juga umur mau SMP SD ke SMP. Karena ini apa namanya, nggak begitu besar ya pesantrennya. Jadi untuk sementara ini dan sebelum-sebelumnya juga belum pernah ada kita mengadakan pesantren kilat. Paling yang dari SD itu ya, yang dari SD itu kita punya program rutinan tahunan, mereka nginep 2 minggu di pesantren, ikut kegiatan-kegiatan di pesantren gitu. Tapi harus santri itu ya, Dok. Ya, Ustadz. Kodok sih. Harus santrinya. Rumah sakit ya dia. S1 ya. Ustadz baru S1 ya Ustadz. takwa juga gitu. Jadi masih dalam lingkup keluarga at-taqwa gitu lah. Kita belum sejauh itu. Ustadz ke tengah Ustadz nggak kedengeran kalau ngomong. Udah ya. Ya. Ya, kita akhiri ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Oh ya kita belum ini ya, belum foto ya. Oke, foto dulu foto. Oke. Bentar Ustaz. Buat flyer ya. Ini Bunda Bunda Dona backgroundnya apa tuh? One day one juice. One day one juice. Ini punyanya apa? Kemarin ya? Kak Putri juga Kak Putri yang Iya, ngadain. Yang Yang Ramadan kemarin Ustaz. Yang Bunda Khadijah apa ini backgroundnya nih? Ada Bunga sakura itu. Ya udah kita ini dulu ya dokumentasi. Oke. Ya terima kasih bunda-bunda semuanya. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala waktunya dan perhatiannya. Semoga kita akan selalu istiqomah ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya bunda-bunda. Ya. Izin juga.